Sudah apa belum? Atau sudah ada yang print? Sudah ya? print. Oke. Belum baca. Tapi belum dibaca. Oke, cocok. Enggak tahu. Hari ini kita akan belajar chapter 3 ya. Chapter 3, Iya. segment and angel addition. Apa itu? Segmen itu apa kemarin? Di chapter 2 sudah? Bagian dari Chapter 1 ya, di chapter 1. Bagian dari garis gitu ya, atau ruas garis. Sedangkan angel addition penjumlahan sudut. Nah, kita akan belajar itu ya. Hari ini kita akan belajar dua konsep itu. Ya. Yang pertama mengenai segment addition ya. Segmen itu gimana kemarin? Ini saya punya garis. Ini garis AB misalnya ya, garis AB. Di tengah-tengahnya di sini ada titik C. Maka segmen itu yang mana? AC. Dan sama CB ya. Dinotasikan. Kemarin gimana notasinya? AC, ada garis atasnya ini ya? Iya. Ya. Sekarang saya hapus ya yang ininya ya, sisanya ya. Berarti segmen itu kan bagian dari garis ya. Berarti segmen itu punya titik ujung, benar nggak? Iya. Segmen itu punya endpoint, benar nggak? Iya. Punya endpoint atau titik ujungnya. Endpoint. Nah, karena punya endpoint, ya, jadi karena dia punya endpoint, dia atau segmen ini bisa diukur, gitu. Kalau nggak punya ujung kan nggak bisa diukur, kayak sinar kemarin itu, benar nggak? Iya. Sinar itu nggak bisa diukur, karena arahnya ke sana Harus terus. Nah, kalau punya endpoint atau punya ujung, dia bisa diukur, sehingga muncul yang namanya postulat penjumlahan segmen, gitu. Karena bisa diukur gitu ya. Jadi muncul yang namanya seperti di buku ya, pakai bahasa Inggris saja. Segmen apa? Segmen addition postulate ya. Postulat penjumlahan segmen atau penjumlahan ruas garis. Apa itu postulat? Yang mana tahu nggak postulat itu apa? Apa postulat? Coba searching atau buka kamus. Postulat itu apa postulat? Aku juga ini. Di buku situ nggak ada postulat, pengertian postulat nggak ada. Jangan postulat. Apa? Mendalilkan. Saya itu. Enggak ada yang lain. Itu doang ya. Jadi postulat itu kalau di matematika ya nanti banyak istilahnya, ada definisi, postulat, aksioma, teorema, lemma, corollary, itu ada banyak sekali ya. Nah, postulat itu salah satunya ya. Postulat itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Jawab deh searching, sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Jadi ya sudah, kebenarannya itu ya dari sonoknya gitu. Ada sesuatu yang benar nggak perlu dibuktikan lagi gitu. Paham nggak maksud saya? Sudah pasti. Sudah pasti benar. Kalau kita buktikan itu sia-sia. Ya, postulat itu seperti itu. Sesuatu yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Beda dengan teorema. Kayak teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu harus dibuktikan dulu baru menjadi teorema. Ya. Terus jadi postulat itu di atasnya lagi. Ya. Jadi segmen addition postulat penjumlahan ruas garis. Bunyinya gimana? Lihat halaman 22. Nah, ada definisi. Nah, kita pasti kembali ke definisi. Selalu ke definisi. Di bawahnya itu, ya, di bawahnya postulat itu ada definisi. Apa itu? The segment addition postulat. Apa? Step. Ayo coba pakai bahasa Inggris, Step that if B is between sama dengan tuh equal AC. Oke, kita samain gambarnya aja deh tadi. AB plus ini ya. AB C. Apa tadi? AB plus BC sama dengan AC. Ini kan pasti, benar nggak? Mau dibuktikan nggak sih? Enggak. Benar nggak? Benar ya. Iya, sudah begitu nggak perlu dibuktikan. Dan sebenarnya di keseharian kita sudah pernah
atau sudah pernah kita alami gitu ya, sudah pernah kita lalui, sudah pernah kita alami. Cuman ternyata itu postulat tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya di keseharian kita tuh belajar matematika itu banyak sekali, benar nggak? Tanpa kita sadari, oh ternyata ini postulat loh gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau di buku ya dicontoh, kalau di sini 7 cm, di sini 13 cm, maka AC itu berapa? 20, kan gampang gitu ya. Sedangkan jika dibalik lagi, jika AC itu 20, sedangkan AB 7 cm, berarti BC berapa? 13. Ada nggak bunyinya postulat pengurangan? Ada nggak? Ya, jadi AC BC sama dengan AC dikurang AB. Ini kan postulatnya gini ya. Apa definisinya gitu ya? Ada nggak definisi yang menggunakan pengurangan begini? Hah? Ada nggak? Dibolak-balik gitu ya? Atau AB sama dengan AC dikurang BC, ada nggak di buku itu? Itu budaya masuk pembuktian. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada. Jadi memang dia dasarnya sudah langsung ya. Dasarnya AB plus BC sama dengan AC. Nah, kenapa selanjutnya seperti pengurangan itu tidak masuk di definisi? Itu karena pengurangan itu, saya sudah sampaikan apa belum ya? Pengurangan itu sebenarnya operasi lawang, operasi dan penjumlahan gitu kan? Dasarnya ada penjumlahan dulu semua. Gitu. Jadi penjumlahan dulu semua. Gitu. Sama kayak ada nggak gini? Pernah lihat apa ya? Misalnya sifat komutatif gitu ya, kan A tambah B sama dengan B tambah A gitu kan, sifat komutatif dia pasti selalu penjumlahan. Terus juga dan itu memang pasti penjumlahan yang nggak bisa pengulangan. Ada juga persamaan misalnya di aljabar, persamaan kuadrat apa, ingat nggak? AX kuadrat Plus BX plus BX plus C sama dengan 0. persamaannya, persamaan itu berarti sama dengan 0 gitu ya. Kenapa dia pakai plus terus, nggak ada minus? Ya kan? Pernah nggak kepikiran gitu? Terus kalau persamaan garis lurus, persamaan garis lurus AX tambah BY sama dengan C, benar nggak? Iya. Pasti kan plus semua itu, nggak ada minus. Ya kan? Nggak ada minus itu. Kenapa? Karena minus itu gini loh. Misalnya ini nilai B itu minus, berarti kan Min BY. kan begitu ya? Iya. Sebenarnya begitu. Atau bisa kita tuliskan AX min BY gitu kan. Sebenarnya itu dasar operasi semua itu penjumlahan itu. Makanya dari atas itu pasti penjumlahan. Jarang yang pakai pengurangan atau nggak ada itu pengurangan. Gitu ya. Jadi penjumlahan. Coba deh dilihat-lihat semua itu penjumlahan. Gitu ya. Dan yang akan kita bahas ini addition kan, penjumlahan semuanya. Gitu. Gampang ini ya. Definisi gampang ya. Gampang ya, penjumlahan segmen. Gitu. Pak, Yap. berarti AC itu segmen. Kenapa? AC. Kenapa AC? Segmen. Bukan garis. Segmen. 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 Kita bisa ini kan begini ya definisinya. Jika B di antara A dan C. A dan C itu maksudnya itu segmen AC. Di dalam segmen ada segmen lagi. Di dalam segmen ada segmen lagi. Tadi kan awalannya saya bilang segmen itu punya endpoint, benar nggak? Iya. Saya hapus itu sisa-sisa yang tadi garis itu. Nah karena punya endpoint dia bisa diukur. Ukurannya apa? Yaitu nominalnya satuannya itu 7 cm, 13 cm itu. Ya kan? Jadi AC itu segmen. Jangan dilihat garis. Dalam hal ini segmen. Ya. Jadi tahu alasannya kenapa nggak pakai pengurangan ya? Itu maknanya sama dengan di atas. Maknanya sama dengan di atas. Ya. Nah kemudian juga ada juga yang begini. Panjang segmen AC itu 20 cm. Ini katakanlah sama ya, ukurannya sama gitu ya. Nah pertanyaan adalah berapa panjang AB sama BC? Gampang ya? 10-10 ya. Itu sudah pernah juga kita pelajari di SD ya. Kenapa 10-10? Karena dia ini punya midpoint.
titik tengah gitu. Dan itu kan kalau misalnya siswanya kok bisa 10-10 karena dibagi dua, baginya adil kan gitu kita kebiasaan SD, ya enggak? Padahal ini dari definisi gitu loh. Tanpa kita sadar kita sudah belajar ini. Makanya saya bilang materi geometri dasar itu di semester 1 ya, kita tuh belajar materi SD, SMP, SMA, kita kaji itu. Supaya nanti kelak jadi guru kita bisa mempersiapkan, misalnya ada siswa nanya kok bisa begitu. Ya kan? Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bisa? Saya lanjut. Sekarang, oh iya, di buku ini jangan kaget ketika melihat satuan-satuan selain sentimeter ya. Biasanya kan buku luar negeri itu satuannya inci, yard, gitu ya, kaki atau feet gitu ya. Itu dia pakai gitu dia, nggak hanya senti. Nah sekarang mau dicatat? Nggak perlu ya? Sudah ya? Sudah ada juga ya? Sekarang contoh di aljabarnya, algebraic example. Oke kayak gini ya. Ini penerapan di aljabar sekarang. Jika segmen AC panjangnya itu 20 cm, sedangkan AB 3x plus 10 cm dan BC 6x dikurang 8 cm, nilai x itu berapa? Gampang kan? Gampang ya, ini pelajaran SMP ya? Iya. Pelajaran SMP. Siapa yang masih belum bisa ini? Bisa kan? Bisa ya? Berapa x-nya? Tambah lihat buku deh, coba tambah lihat buku. Berapa? Berapa x-nya? 3 ya? Siapa yang masih belum bisa angkat tangan aja, nggak apa-apa. 2 Pak. 2 atau 3? Itu Bapak AC-nya 20 di sini 9. Oh gitu ya? Iya. Nah ya, terus kan saya ganti. Makanya cepet saya bilang jangan lihat buku. 2. Berapa x-nya? Ikut yang mana dulu? Ikut yang di situ. Itu ini dong yang saya tulis. Berapa? Koma kan? Hasilnya koma? 2. Pas 2. Coba. Siapa yang maju nih? Nih, sukarelawan atau sukarelawati? Silakan dicoba. Ayo, silakan. Usah takut. Nggak ada efek samping. Salah nggak akan saya ngomong. Akan saya ngalahin. Oke, apa? Vivi ya. Vivi ya, benar ya. Hah? Tidak. Ini nanti kalian tanda ya, tanda tangannya ini ya. Iya Pak. Ya, memang saya tanda tangannya.
Dua. Dua. Oke. Good. Dua ya? Ya. Ya. Nah, nanti selanjutnya misalnya ditanya berapakah panjang AB, tinggal dimasukin X-nya gitu ya. Yaps. Gampang, yang sederhana sekali ini ya. Yaps. Nah, kemudian tidak hanya itu, ada juga yang diketahui itu misalnya AC itu diketahuinya berupa ekspresi aljabar. Katakanlah sama soalnya kayak gitu ya. Jadi ini gak ada di buku, jadi gak usah lihat buku. Sentimeter, ini 6x min 8 cm. Sedangkan panjang segmen AC itu berapa ya? Yang enak itu. Nah, berupa ekspresi aljabar. Pertanyaannya adalah nanti tentukan X. Ya. Kalau ini kan sudah diketahui nih, gampang ya. Nah. Tar. Kayaknya nggak dapat ya. Ini. Ya itu. Gak bisa sembarangan itu ya kalau nulis. Hati-hati. Takutnya minus nanti X-nya. Kalau untuk ukuran apapun itu nggak bisa minus ya. Ya, panjang itu nggak bisa minus, luas nggak bisa minus, volume nggak bisa minus. Kecuali di nanti di kalkulus ya, di integral gitu ya. Minus tuh maknanya sama kuadrannya. Itu volume daputar katanya. Oke, sampai bisa lagi. Yang sudah maju gak usah maju lagi ya, Vivi ya. Ini sarung belum pernah masuk lagi ya? Iya, Pak. Tahu. Salah ketik kan itu, Pak. Iya, nggak tahu nih kok ada. Mungkin halusinasi itu. Ini antin ini masuk malam. Masuk malam. Oke, silakan. UC 1000. Ya Allah, Pak. Ini terus namanya. Sama kan? Ya, andai kan ditanya berapakah panjang AB, BC sama AC, pasti sama. Soalnya saya ngambil dari situ. Itu sama ya? Itu sama. Oke. Sampai sini kira-kira ada kesulitan nggak atau ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa nggak? Gampang ya? Gampang sekali nih. Maksudnya contoh misalnya panjang penggaris kah atau pensil atau spidol. Kalau misalnya sini 10, sini 4, sini berapa, kan gampang itu ya, contoh-contoh sederhana untuk menjelaskan ke anak-anak adik kita misalnya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Benar nih? Benar. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya nih. Iya. Saya itu butuh pertanyaan. Butuh pertanyaan menantang. Nanti kalau nggak ada pertanyaan saya kasih pertanyaan. Kalau nggak bisa jawab jadikan PR. Oh. Gimana? Gak ada pertanyaan ya kayaknya. Yang gitu-gitu aja sih Pak. Iya, Pak. Gitu aja, Pak. Jadi gitu aja gampang.
Oke. Sekarang jadi gini loh, kita tuh belajar kritis juga ya. Ini kan definisinya begitu. Bagaimana kalau begini, misalnya gitu loh. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Saya kasih pertanyaan ya. Ya. Jadikan PR ini beneran. Jadikan tugas ya. Jangan sulit Pak. Ya, nggak sulit ini. Nggak sulit. Mudah aja Pak. Nggak sulit kok. Sulit. Ih susahnya Pak. Saking susahnya nggak kelihatan loh. Halus. Gini. Oke, pertanyaannya adalah garis seperti ini nih, garis yang bengkok kayak gini, ini berlaku nggak postulat tadi, postulat penjumlahan segmen? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? PR, ya? Ya. Itu aja PR-nya, satu aja. Kemukakan alasannya. Pak itu enggak, Pak itu iya, kenapa? Enggak itu kenapa? Ya kan? Kalau kotaknya lurus aja nih. B berada di antara A dan C gitu kan. Ini kan sama, B berada di antara A, C atau apa enggak ini? Apa makna dari di antara? Apakah begini bisa, apakah enggak bisa? Gitu. Ya kan? Kalau misalnya saya kasih garis ini segmen begini sama lengkung kan nggak mungkin, segmen kan bukan lengkung. Kemarin sudah kita bahas di chapter 1. Nah, itu yang menantang itu. Berarti Saya tuh kepikiran tadi malam. Berlaku enggak ya? coba Bapak terima. Bapaknya sudah belajar malam-malam. Ya sudah lah. Apa daya? Ya kan? Karena itu ya, berlaku apa enggak gitu ya. Iya. Apakah B itu, kita kaitkan nanti ke definisi. B itu di antara apa enggak gitu ya. Istilah di antara itu bagaimana? Apakah hanya sejajar atau bisa bengkok gitu. Ya? Iya. Itu PR-nya. Oke. Sudah ya? Dah. Ya. Sedikit aja kan tugasnya kan? Sedikit aja. Sedikit tapi kalian mikir. Sekarang yang kedua, angel addition. Angel addition, menjumlahkan sudut. Nah, di sini juga sini di halaman 26, coba buka halaman 26. Ya, definisinya angle itu kemarin itu apa? Sudut. Ya, sudut atau angle are formed by two rays Dua yang terdiri dari sinar dua sinar dengan satu endpoint-nya. titik yang sama atau the same endpoint. Iya. Just as in a segment, mirip seperti segmen, angles can be added together to form a large angle. Jadi sudut dapat ditambah sudut lain yang lebih besar atau yang lebih kecil darinya. Iya. This is called the angle addition postulate. Sama, ya. Postulat penjumlahan sudut. Dan apa itu? When two angles are adjacent. Nah, yang hanya boleh dilakukan untuk dua sudut yang apa adjacent kemarin itu? Berdampingan atau berdekatan. Jadi nggak boleh dia postulat ini nggak berlaku untuk sudut yang nggak adjacent. Paham ya? Adjacent itu minggu lalu sudah saya jelasin. Iya. Berdekatan atau berdampingan. Iya. Oke. Definisinya sudah ya tadi ya. Apa? Angle addition postulate. Jadi dikasih huruf ya sini ya. Ya benar ya? Iya. Caranya K L M. Ini katakanlah 30 derajat, 60 derajat. Nah, gitu ya. Jadi kenapa? Lebih dari 90 katanya. Ya lebih ya, sama saya lebih sedikit ya. Ya nggak apa-apa. Anggap aja Pak. Enggak apa ya, ambil sedikit. Ya jadi
Bisa kita tuliskan ya. Kalau tadi ya apa? Kalau tadi kan segmen AB tambah gitu ya. Kalau ini kan apa? Sudut Sudut L sama ya. KL. sudut L semua kan? Sudut KLM Plus Plus MLN sudut MLN sama sama dengan dengan 30 derajat. sudut 30 derajat. KLN. ya. Oh, iya, iya, iya. Kira-kira pakai M apa enggak? Enggak. Depannya pakai M apa enggak? Belum. Ada Belum. pakai. Hah? Pakai enggak? Pakai sih. Pakai enggak? Pakai. Pakai. Jangan lupa M atau U ya. Iya pakai. Measure. Measure. Makanya saya kasih spasi nih. Measure. Ya. Tes aja depannya. Tes aja. Ngetes. Jadi besar sudut atau ukuran sudut KLM ditambah besar sudut MLN sama dengan sudut KLM. Gitu. Sama kan kayak tadi ya konsep. Nah, kalau gini. Ini sama ini kan mirip tuh. Bisa ya? Bisa. Tapi itu kan aja. nggak tahu ya. Nanti ya pikirin ya. Aku sudah bikin soal dulu nanti bapaknya. Kalau sudut bisa begitu. Iya. Oke. Nggak boleh mbak. Hati-hati. Jauh lagi. Balik ya mbak. Begitu pula sama kayak tadi di segmen edition ya. Andai kan salah satu sudutnya tidak diketahui, Pakai X misalnya. ya misalnya X, dan kita tahu jumlah sudut keseluruhan, berarti tinggal dikurangkan gitu kan, dibalik ya. Iya. Jumlahnya dikurangkan ini dapatnya X gitu kan. Iya. Iya. Atau mirip konsep suplemen. Ini nggak suplemen? Ayo chapter 2 kemarin suplemen. 180 ya pak. Suplemen. Iya. Suplemen itu apa? Kalau berapa derajat? Nah, atau dia komplement 190. gitu ya. 20. Andai kan totalnya segitu. Kan begitu ya? Sifatnya. Kalau di kedepannya aku juga semakin sulit. Apa? Pertanyaanmu Apa? kedepannya semakin sulit sama. Enggak. Iya, enggak sulit. Nggak disiksa pakai sama. Tapi ada trik nggak salah. Kalau dia Ada tadinya trik. baru susah. Ada? Kan beda. Kan nggak tahu. Sering gimana sih? Ibu? Ya, di halaman 27 itu juga sudah dikasih contoh. Misalkan ukuran sudut WXY itu 63, sedangkan totalnya atau WXZ itu 94. Berapakah ukuran sudut YXZ? Nah, kan berarti 94 dikali 63 gitu kan? Yes. Ya, langsung tanpa baliknya. Cepat, emang apa yang mau dibahas lagi? Sering mau lama-lama pak. Mau ada? Mungkin dia mau dikasih tugas individu. Oh, Pak. dia mau selesaikan PR itu. Iya kayaknya sering main PR gitu pak. Nah, sekarang ada ada istilah oh ya, sekarang gini. Kalau tadi di segmen ada yang begini ya. Misal panjangnya semuanya ini 20, sedangkan ini ukurannya sama. AB itu sama dengan BC, Ips. berarti dia ini Dibagi 2. bagi 2 gitu kan? Iya. Nah, di sudut juga ada begitu konsepnya. Saya punya ya misalnya Iya. katakanlah sudut ABD 120 derajat. Ya. Berapakah sudut ABC dan CBD? 60-60 ya. Nah, ini kalau dia membagi 2 sama besar, kalau ini sama panjang kan begitu ya? Sama panjang, ini sama besar. Ini dinamakan garis apa? Oh, di buku itu. Banyak kan namanya titik, bagi titik tengahnya namanya midpoint.
Midline. Mitre. Namanya sudut yang dibagi menjadi dua sama besar itu disebut Bisector. bisektor. Ya, bisektor. Aku pas Ya. terus berarti kita belajar. Ada dia dituliskan. Kalau tadi kan ini sama dengan ya. Kalau ini besar sudut ABC kenapa? Iya, garis-garis apa? Ya apa itu? Sama dengan terus ada atasnya begini. Tidak tertinggal, Pak. Ayo ada nggak? Ada nggak di situ tulisannya? Ada nggak tulisannya? Ada. Apa? Ini apa ini? Kayak Apa dibaca apa itu? which is shown in the figure by its end. Kamu ada yang Ayo dibaca apa itu? Jika kongruent sama. Nah, itu. kongruent berarti. Kongruent. Iya. Jadi gini. Ini kan kongruent itu apa? Kalau di materi sebangunan Sama persis. sama dan sebangun. Iya. Sama dan sebangun gitu ya kongruent. Kongruent. Gak ada mana itu ya? Ada pasti. Mana? Yang itu. Oh iya ada halaman 28. Angles being congruent. Ya. Jadi pasti ya kalau sudah dia itu sama panjang ataupun di sini sudut itu sama besar, dia pasti dibagi dua. Ya, divide 120 derajat itu by 2 ya, dibagi dua. Begitu angle measurement for M di atas M. Ya. Itu hanya berlaku untuk sudut yang Hanya berlaku untuk bisektor. Ya, bisektor. Sudut yang dibagi dua sama besar. Bisektor ya, hanya begitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Kayak itu kan, Iya. ya. Nggak bisa. Dia berapa bisektor? Harus ada tanda khususnya nggak sih Pak? Hmm? Tanda khususnya kalau itu sama besar. Sama besar ya? Ada tanda khususnya apa enggak gitu ya? Ada di soal. Biasanya diketahui di soal. Misalnya ditulis gitu kayak gini. Jika gitu ya, jika ukuran sudut ABC kongruent gitu. Biasanya gitu. Nah, andaikan tidak dituliskan, jika ini ya dituliskan misalnya di sini XX. Pasti kan sama XX, benar nggak? Iya sama. Nah, tergantung suka-suka yang memberikan soal ya. Tapi biasanya pakai itu sih, yang sama dengan itu kongruent itu. Biasanya. Gitu ya. Oke, sekarang sama seperti segmen tadi kan sedikit yang materinya masih awal-awal, masih dasar-dasar. Tapi kedepannya kan nggak ada. Depannya enggak sulit. Nanti kedepannya kalian presentasi. 31. Nanti gantian ya. Iya. Nah, sekarang sama kayak segmen tadi ya, ada contoh aljabarnya. Ya. Oke. Misal ditanya nih. Dari gambar sudut ini tentukan nilai X. Bisa nggak? Bisa nggak? Siapa yang bilang bisa, siapa yang bilang enggak? Dua-duanya loh. Hah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang satunya ada dua variabel. Dua variabel mana? Mana? Variabelnya X apa aja? Bukan ada dua suku. Apa ya? Enggak. Bener? Tadi dihitung. Kalau pakai Angela Dictionary bisa itu. Nah kira-kira bisa nggak dihitung, dicari sudut apa nilai X-nya, bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Ya sama dengan 90. Jadi nanti gimana? Ukuran sudut ABC ditambah ukuran sudut CBD sama dengan kalau dari mana 90? Siapa bilang? Iya Pak. Kalau menurut saya 91 gimana? Iya enggak ada. Siapa bilang 90?
Tahu dari mana 90? Kur. Kan suka-suka yang buat soal ya? Oh ya. Suka-suka. Ini 90 ini tahunya dari mana? Bentuknya. Iya. Hati-hati melihat bentuk. Kadang kita melihat bentuk itu belum tentu ya. Kebaik. Yakin 90 nih? Enggak, Pak. Ini nggak bisa dihitung. Iya. Kecuali. Kalau ada lambat siku-siku. Itu. Kalau ini sudah pasti siku-siku. Kalau nggak ada itu nggak bisa ditentukan. Kecuali ditulis jika, gitu kan? ABD 90, nah itu bisa. Atau dikasih tanda kayak gini tadi saya bilang, ya kan? Itu bisa dihitung. Berarti gampang ya nyari X-nya ya. Berapa? 6X. 6X sama dengan 6X itu berapa? 84 14 ya? Bisa ya? Kalau kalian melihat di buku geometri itu dia caranya cara lama gitu kan. Cara menghitung aljabar cara lama ya memang begitu seharusnya aljabar. Ya, mungkin seperti itu. Tinggal di rumah. Aku juga gitu, tapi disuruh orang lain. Iya. Ini pun aku sini juga kami mau Oke. Misal ya. Ini kalau dia sudut itu bisektor. Bisektor ya, ini sudah saya sampaikan di saat bahwa itu sudut bisektor. Misal sudut KLM Bisektor. 3x plus 4, sedangkan sudut semuanya atau KLN itu 60 derajat. Berapakah besar sudut KLM dan MLM? Tadi kan cek X-nya dulu, benar nggak? Gimana? Berapa? Coba hitung X-nya. Itu bisektor, Pak. Ini bisektor ya. KLM berarti kan sama dengan MLM. Sedangkan ini semuanya 60. Koma ya? Iya. Berapa hasilnya? Caranya banyak sekali ya caranya ini. Aku nggak sampai 18 ya. Berapa? 18,6. 18 koma. Iya. 18 koma. Iya. Nggak kurang, Pak. Masa 18 koma? 8 aja. Hah? 3x plus 4 kan? 3x plus 4. Berapa? 18,6. 18 koma. Ada yang jawaban lain nggak? 18 koma.
Ada yang punya jawaban lain? Bentar Pak. Ini ditanya apa sih Pak? MLN. Ya, pertama cek X-nya dulu deh, X-nya dulu deh. Saya tanyakan X-nya dulu berapa? 52/6. Berapa? 52/6. 52/6. Maksudnya 8,6. Iya, 8,6. 8,6 52/6. 8. Oh ya, 8 koma ya. Iya. Ada yang lain? Iya, berarti langsung bagi 2 kan Pak? 36 bagi 2. Nah, ya biar dijelaskan. Berarti berapa? Sudut MLN-nya. Yang ditanya Kalau sudutnya pasti 30 kan begitu ya? Oh. Ya. Iya Pak, 52/6. X. X-nya gimana? 2/6. Atau 8 koma gitu tadi ya? 8 Iya, koma ya? 8,6. 8 koma sama? 8,6. Ya. Kenapa 8 koma? Jadi dia gini loh. Ini kan 3x plus 4. Di sini juga 3x plus 4. Iya. Atau bisa kita tulis 3x plus 4 sama dengan bukan 60 lagi. Oh iya. Betul Pak. Kan sudah dibagi 2. Iya. Ya enggak? Kalau mau tulis yang 60 ya ditulis 2 kali lipatnya. 3x plus 4 Kali 2. tambah 3x plus 4 sama dengan 60 kan begitu. Ya. Atau yang begini langsung derajat ya. Berarti 3x 26 x-nya bagi 3. 8 koma ya tadi ya? Mm-mm. Nah, gitu. Ya. Saya muter-muter. Bisa lah dong. Nyakar lagi. Bisa ya? Bisa. Bisa pula ini untuk jikalau besar sudut KLN-nya sampai segmen tadi ini dalam bentuk ekspresi aljabar, bisa ya? Bisa. Misalnya pakai x tadi dia, tinggal diganti ininya. Iya. Benar kan? Betul. Bisa ya? Ya, jadi untuk materi ini sama persis gitu loh konsepnya, kurang lebih aja. Angle. Kayak misalnya, ya samain aja soalnya sudut KLM 3x plus 4. Tadi berapa nih 8 berapa? 8,6. Enggak. 8,6. Atau berapa tadi? 26,3 ya? 8,67 lah. Terus sudut KLM itu berapa ya nanya? KLN 60. Enaknya 6x plus. Nah, iya kan? iya. Benar kan? Tahu ya, tahu triknya nggak? Kenapa saya bisa langsung begini? Kali 2. Hah? Kali 2 kan dia bisektor. Masa sih? Iya tanya Pak. 3x tambah 3x 4 tambah 4. Gitu ya? Ya, salah satu triknya begitu ya. Nah, kan gampang gitu ya, tinggal di ekspresinya aja. Ya, bisa ya? Bisa. Sehingga jadinya nanti gampang juga. Minus ya? Nggak bisa ya? Iya. Nggak boleh itu. Iya Pak, jelas. Nggak boleh ya? Enggak ada x-nya. Nggak boleh minus, sudutnya nggak boleh minus. Kecuali lawan arah gitu ya dia. Oh iya, bukan, nggak bisa sembarangan. Berapa ya nanya ya? Itu ya. Tadi Mbak, tadi kan ini nanti ganti. Nah, itu bisa ditanya. Coba deh, bisa nggak itu? Oh iya, bisa itu. Ya, tahuan. Ya,
Saya ditanya berapakah besar sudut, ditanya berapakah besar sudut KLM, jawabannya kan 60 gitu kan, berarti kan nyari X nya dulu. Enggak 7x. Oh, nggak bisa ya? 7 Pak, 7x. Nggak bisa ya itu ya? 7x baru berapa itu Pak? Kayaknya. Itu kalau ini bisa nggak? Saya kalikan dulu. Di 3x plus 4 kan kali 2 ya? KLM ya kan? Sama dengan ini. Ya. Enggak bisa habis X. Terus 6x plus 8 12x min 4. Terus 8 tambah 4 12 kurang 6x. 6x ini 52 per 6. 8 koma ya tadi ya? Iya. Oh ya, bisa. Jadi 52 per 6. Ya, bisa. Dikali 2 bisa. Nggak masalah ya X di kanan atau di kiri ya. Memang kita terbiasa di kiri. Di kanan pun nggak masalah. Nggak salah gitu ya. Yang penting mudah mengurangkan supaya nggak plus, supaya nggak minus gitu. Sama aja itu. Ya. Oke, cukup ya? Cukup materi hari ini? Ya. Selesai juga sudah? Ya? Selesai. Segitu kan dasar-dasarnya doang. Ini sudah habis Pak ini 12. Udah ini jam berapa sih? 12. Selesai dari satu jam ya? Si kurang sebenarnya. Iya, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Coba lagi. Jadi di yang apa namanya khusus di mata kuliah awal-awal ini, saya di tahun lalu juga ya, semester 1 yang tahun lalu, saya sampaikan bahwa penulisan notasi itu penting sekali gitu ya. Jadi makanya dari sekarang banyak perubahan-perubahan yang ternyata dulunya pas kita pelajari di sekolah dasar SMP sama SMA nggak seperti ini gitu kan. Ternyata banyak sekali yang kurang tepat. Jadi perlu sekali kita itu ya belajar memperbaiki gitu. Nah, makanya nanti jadi mulai sekarang ya dari semester 1 kalian sering-sering coba misalnya ada nggak mata kuliah yang meminta membuat makalah? Sudah ada? Banyak. Mata kuliah siapa? Mata kuliah mana? Semua. Pemerintah ada, gugus tuh ada. Sebenarnya apa mata kuliah apa? Ngatur ilmu, Ngatur matematika. Nah, ada nulis simbol-simbol kan biasanya kan? Nah, negasi gitu ya. Nah, itu biasanya ngetiknya gimana? Itu kopas dari internet atau bagaimana? Kan ada di Apple, Ya, Apa? simpel. Ya, pakai equation editor tuh belajar dari sekarang. Equation editor di Microsoft Word, gitu ya. Belajar itu. Karena nanti kelihatan itu. Dosen itu bisa menilai mana yang kopas dari internet, mana yang tidak. Dari equation editor itu kelihatan. Nulis X, misalnya ya, 3 dikali 5 itu kan X-nya itu begini kalau equation beda. itu kali. Iya, 3 kali 5. Oh iya. Kali kan ya, kali kan. Nah, kalinya itu agak melebar gitu. Iya. Atau kalau misalnya pakai dot product gitu ya, 3 dot product itu di tengah. Iya. Tapi kalau kalian ngetik, jadinya begini. Ya, Kalau kalian ngetik, X-nya itu begini, X biasa. biasa. Itu ketahuan banget. Ketahuan banget. Makanya dari sekarang belajar dari semester 1 ini. Sudah detail gitu ya. Misalnya buat makalah, ngetiknya gitu ya. Notasinya penting itu, ya. Banyak sekali notasi-notasi yang perlu perlu diperbaiki. Ya ini sepele sih, cuma kan
di matematika di kita itu kan penting banget ya. Sama kayak misalnya begini, ini oke materinya selesai. Saya gambar lain. Sama kayak misalnya coba deh kalian minta tolong ya, ibu kalian atau bapak kalian. Coba tuliskan misalnya 2.000 gitu. 2.000 rupiah. Nulisnya bagaimana? Ini pelajaran kelas 3 SD nih. Nulisnya gimana? Kalau selama ini ya, yang biasa di kehidupan saya begini nulisnya. RP 2 bener nggak? Ada begini, ada garis gini. Ada 2 kan? Kalau di matematika nggak begini, ya kan? Biasanya gimana? Gimana? RP tanpa spasi. Kan begini. Coba deh kalau nggak percaya, buka buku SD-nya itu, buka buku adik kalian di kelas 3. Begini, nggak ada yang begini. Nah, Iya, Pak, dia akuntansi juga. Pak, di akuntansi begini ya? Ya. Enggak yang di bawah. Yang bawah ya kan? Pak, salah nggak yang begini nih? Yang begini, salah nggak? Enggak sih. Kalau untuk kepraktisan sama untuk praktis. keseharian itu nggak salah. Silahkan aja orang tua gitu, karena sudah terbiasa gitu kan. Cuma untuk notasi memang salah. Sama kayak begini deh. Coba saya tanya, Yusi deh. Yusi nomor HP-nya berapa? Oke, Yekti berapa nomor HP-nya? 0812. Siapa namanya? Ninja. Sri. Ninda berapa nomor HP-nya? 15. Sigit? 0 ya? Iya, 0. 08 Nomor HP-nya? 0812 0812. Kita terbiasa nyebutnya kosong. Salah nggak kosong itu? Enggak. Salah. Kalau di konsep matematika, kosong sama nol itu beda loh ya. Itu loh ya. Ini di himpunan kosong sama himpunan nol sama nggak? Beda kan? Angka kosong sama nol beda nggak? Beda. Tapi untuk kepraktisan kita nyebutnya kosong, benar nggak? Dan itu enak gitu, biasa. Susah juga. Ada salah gitu. Untuk praktis, jadi gini, jangan langsung menjudge itu salah, tapi untuk praktisan itu sah-sah saja. Tapi untuk penyebutan itu salah, karena tidak ada apa ya, angka kosong gitu, ada yang nol. Gitu. Karena kayak penulisan gini. Di kafe-kafe, terutama di kafe-kafe tuh, berani nggak kalian ngeduh ini? Ada nulis begini. 15K, salah nggak ini? Salah. Enggak, Pak. Benar. Kalau untuk penulisan harga itu salah ya. Iya. Tapi kalau untuk tren, untuk menarik orang lain, ini keren gitu kan, 15K, ya kan? Nah, K itu apa sih? Itu nanti game-game itu apa? K itu apa? Poin. Koin. Dan 15 koin ya? Masa koin? K. Enggak lain ya. Mewakili 03. Ya, mewakili 03 itu kilo. Mewakili 03 itu kilo ya, maksudnya kan gini. Andai kan ini, coba kalian tanya ke pemilik kafe-kafe, tahu nggak namanya K itu? Nggak tahu deh. Kalian nggak dikeplak kan? K itu kilo, mewakili kilo yang 03 itu ya. Coba, 1 kilogram berapa gram? 1000, nolnya 3, ya nggak? 1 kilometer 1000 meter. Kilonewton 1000 newton. Ya kan? Semuanya kilo-kilo itu. 1000. Berarti K itu bisa dianggap 1000. K itu berapa 1000? Makanya 15 kali 1000, 15.000. 15 kali 1000 itu 15.000. 15 kilo sebenarnya. Ini nggak salah apa ya? Ini nggak langsung kita bilang ini salah tidak. Tapi untuk kepraktisan masyarakat ya sudahlah. Gitu. Tapi untuk penulisan harga salah, gitu kan? Itu. Ini sepele ya, tapi ternyata penting gitu ya, penting sekali. Sama lagi satu lagi terakhir ya. Apa bedanya? Rp2.000 yang pakai titik sama Rp2.000 yang nggak pakai titik. Ini sering kita sebut sehari-hari. Bahkan kita ada di diri kita. Kalau 2.000 yang atas ini uang ya, nominal gitu. Kalau ini
Coba deh kalian misalnya nulis tanggal lahir kalian, pakai titik nggak tulisnya? Enggak. Enggak kan? Itu sepele kan? Iya. Padahal itu ada maknanya itu. Kenapa tahun itu nggak pakai titik? Tahun lahir kalian itu? Bukan rupiah. Karena bukan nominal kan? Pernah nggak kalian nulis pakai tahun lahir itu pakai tahun lahir kalian? Satu titik saja. Nggak pernah kan? Di ijazah pakai titik nggak? Enggak. Jadi beda kan maknanya kan? Gitu loh. Ya. Jadi ya itu ya, masalah notasi, masalah simbol itu di mata, harusnya di mata, disinggung di mata kuliahnya Busnul ini, matematika dasar, ya? Pengantar dasar. Pengantar dasar matematika ini bisa gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ini di luar materi yang namanya, di luar materi yang saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, biar nambah-nambah pengetahuan gitu ya, ya wawasan gitu. Oke, cukup materi hari ini ya. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oh iya.